Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat nggih? Alhamdulillah Gusti berkahin jenengan bertukar dengan keberkahan apapun yang sedang kita lakukan sekarang nggih. Amin. Maaf kalau videonya agak gelap sedikit, tidak seperti biasanya. Aku nggak tahu harus ngomong apa ya. Lagi ngerasa banget kalau Tuhan tuh kayak lagi ngasih cobaan bertubi-tubi gitu rasanya. Lightingnya tiba-tiba mati teman-teman, dan yang satu sudah rusak. Coba bertahan dengan yang satu, ternyata satunya sekarang juga rusak, Masya Allah. Tapi ya mudah-mudahan ini videonya nggak masalah ya. Mudah-mudahan secara visual masih bisa kalian simak dengan baik ya teman-teman. Tetap ganteng Mas Tulus. Iya, pede banget ya wes lah Kak. Kalau bukan aku yang muji, mau siapa lagi sih? Mudah-mudahan nanti segera bisa, nggak bisa instan juga teman-teman kalau mau beli. Jadi ya harus pesan dulu. Mungkin ada proses 2 atau 3 hari baru bisa normal. Atau mungkin kayak gini juga bagus. Yang mana teman-teman coba komentar. Bagus kayak gini apa yang biasanya? Maksudnya terangnya secara wajahnya, terangan yang kemarin apa yang ini, tulis di kolom komentar ya, kita voting nanti ya. Sehat berkah melimpah untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo support pasti dengan subscribe. Yang baru, yang sudah sering bolak-balik atau yang baru, pokoknya salam kenal yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik terima kasih ya. Support Mas Tulus dulu dengan pencet subscribe, pencet tombol lonceng juga, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyabar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Sehat berkah melimpah untuk kita semua. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Yang punya masalah juga semoga cepat selesai masalahnya. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, apapun itu, Mas Teh doakan semoga segera membaik posisinya sesuai dengan harapan kita. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya dan lunas. Amin amin ya robbal alamin. Mas Tulus doanya dikabul sama Allah. Salah satu doa yang Mas Tulus minta semoga teman-teman dikasih kemudahan. Karena di video yang kemarin banyak banget komentar yang ditipu orang, di uangnya dibawa kabur lah, segala macem ya. Aku terima kasih sharingnya. Aku baca teman-teman satu-satu, tapi nggak aku bales satu-satu juga. Tapi intinya, siapapun teman-teman yang sekarang sedang kesulitan, mungkin sama seperti saya,
Semoga Allah berikan pertolongan, apapun itu Allah mudahkan. Dan harapan Mas Tulus, mudah-mudahan doanya Mas Tulus, entah satu entah yang mana, semoga dikabul untuk kemudahan teman-teman yang nonton. Dan aku jadi berpikir bahwa ya nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur, karena yang di bawah kita tuh masih ada. Bahwa si Mbak itu, aku baca komentar yang apa, bahkan kalau saya mati pun saya udah nggak punya apa-apa katanya, kain kafan aja saya nggak bisa beli. Ya Allah ya Rob. Terima kasih nggih. Jujur apa yang kalian komentar, apa komentar kalian itu aku nggak bisa bales, bukan piye-piye. Kayak yang ya cuma bisa doain, pokoknya siapapun yang komentar atau yang sekarang sedang memiliki masalah, semoga Allah murahkan urusannya, Allah kembalikan sesuai dengan haknya. Nggak mudah memang, kayak ya kayak Mas Tulus sekarang ya, bosnya neken terus dari atas, aku nggak mau tahu, kamu harus bayar karena atas nama kamu kan gitu. Yang subscribe apa, orang-orang yang ngambil juga udah nggak mau tahu, kalau ditagih malah jawabannya aku makan aja susah gitu. Aku juga udah, aku orangnya nggak tegaan teman-temannya, jadi udah aku nggak dapat hasil, aku ditekan dari atas, jadi rasanya tuh luar biasa. Tapi sehancurnya aku masih ada yang lebih hancur ternyata ya, maksudnya masih banyak orang yang lebih sulit dari aku. Jadi ya gak ada alasan aku untuk gak bersyukur sama Allah. Terima kasih untuk sharingnya. Salah satu doanya Mas Tulus buat teman-teman yang sekarang sedang kesulitan, ya Allah semoga angkat beban saudara-saudaraku yang sedang kesulitan ya Allah, karena hamba gak bisa bantu apa-apa kecuali doa. Ya Allah semoga Engkau murahkan urusan mereka, Engkau angkat mereka dari beban beratnya ya Allah, amin. Kan jadi sedih malah, wis tak tahan-tahan ketwingi kira apa yo. Aku beruntung banget lo punya channel ini, meskipun maaf kalau dibilang menghasilkan ya Allah untuk apa gitu, tapi alhamdulillah. Jadi aku tuh bisa dapat pelajaran berharga, kenal orang-orang baik, kenal orang-orang luar biasa kayak kalian. Terima kasih sudah jadi motivasi ya orang-orang baik. Wes pokoknya saya tak dongake siji, muga-muga jenengan yang sekarang sedang kesulitan Allah rubah kesulitannya jadi kemudahan ya. Allah berikan jalan. Amin amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Saya melankolis. Terima kasih juga hamba-hamba Allah yang sudah berbagi ke saya, sudah memberikan angpau, sudah berbagi rezeki. Allah yang tukar dengan kemudahan, Allah yang tukar dengan kebaikan apapun yang sudah jenengan niatkan ya. Terima kasih banyak, matur nuwun. Orang lain sudah seperti saudara, orang lain yang saya nggak kenal, tapi ternyata betul kita sama-sama dijadikan berkat ya. Jenengan jadi berkat buat saya, jadi membantu beban saya. Kemudian jenengan juga jadi menyadarkan saya bahwa nggak ada alasan sih untuk nggak bersyukur. Jadi yuk semangat. Ya Allah, ya Rabbi, matur nuwun. Bersyukur terus nggih ya teman-teman. Bersyukur, aku sangat bersyukur banget punya channel ini. Jadi ada manfaat betul yang aku dapatkan dari kalian orang-orang baik. Aku baca komentar, ada yang curhat, ada yang cerita, itu semuanya tak tampung, tak dengarkan, dan maaf aku nggak bisa bantu uang, nggak bisa bantu apapun kecuali doa. Nggih. Halah wis nangis terus engko. Hari ini kita akan bahas angka 12 teman-teman ya. Sesuai dengan request kalian, Mas Tulus akan bahas angka 12. Oke. Oke, yuk. Tambah lagi tuh apa anak-anak Bajang ini tuh tadi pagi bilang yang masa yang beli baju, ceritanya Mas Mijan sama istrinya sama ponakanku yang di sana tak beliin baju. Terus Mas Wardi belum. Tadi Mas Wardi ngomong ceritanya. Aku lebaran ini gak usah beliin baju karena ada sesuatu yang mau dia perbaiki. Handphonenya Mas Wardi itu udah waktunya ganti gitu loh. Jadi aku gak usah beliin baju ya Kang, nanti tambahin aja buat aku beli handphone. Iya. Nah terus anak-anak ini ngomong enak banget yang masih pada hidup katanya. Pada bisa beli baju, pada bisa seneng-seneng. Kami yang di sini nggak pakai baju baru. Jadi aku tambah sedih lagi. Anak-anak Bajang tuh ngomong kayak gitu. Dengan keadaan yang lagi kayak gini. Makanya teman-teman nanti kalau sedekah untuk kampung-kampung yang ada sisa mungkin apa 1 juta atau 500.000, kayaknya ada beberapa yang aku belikan baju ya. Nanti aku niatkan sedekah untuk anak yatim.
yang aku niatkan buat anak-anak Bajang ini, nggih. Oh iya, teman-teman yang masih pengen bantu untuk among-among atau ingin partisipasi, seperti biasa Mas Tulus sampaikan, nggak ada ketentuan waktunya, yang pasti menjelang Idul Fitri, kemudian nggak ada minimal maksimal, terserah kalian. Yang sudah bantu bisa WhatsApp ke WhatsApp yang sudah saya sediakan, sebutkan nama. Jadi kalau misalnya mau among-among buat diri sendiri, transfer, nanti infonya nama jenengan sama bapak kandung. Mau among-among buat keluarga besar, ya sebutkan nama keluarga besar yang diamong-amongi. Untuk bayi Bajang, misalnya maaf sekali lagi, kalau misalnya takut atau malu atau bingung menyebutkan nama bapak kandung dari si bayi Bajang yang pernah jenengan gegerkan atau yang kegegeran, jenengan nanti bisa ganti dengan nama Binti atau Bin Adam, nggih. Seperti itu nggih orang baik. Matur nuwun, langsung transfer ke rekening Permata. Nanti Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, nggih. Matur nuwun. Dan agak sedikit ada kabar buruk teman-teman, ternyata nasi box kita tuh melempem. Mas Tulus itu jarang ngecek untuk sedekah nasi box, dan baru Mas Teh cek pagi ini, dan aku agak kaget sih. Tapi sesuai dengan target teman-teman. Tanggal 10 kan harusnya kita open, kita cek saldonya berapa. Targetnya Mas Tulus kan tanggal 10 1 juta. Tapi ini sudah alhamdulillah sudah sesuai dengan target. Ada 1.196.000 ya. 1.196.000 per tanggal 12 ini. Ini agak lumayan melempem menurut aku, karena itu itu transfernya sudah lama. Terakhir itu pun kemarin ada transfer masuk 400.000. Jadi agak lumayan, perputarannya agak lumayan tipis. Jadi ayo teman-teman, kita doa sama-sama. Meskipun perekonomian sedang kurang baik-baik saja, semoga sedekah nasi box kita tetap ada atas izin Allah, tetap Allah berikan cukup, Allah izinkan cukup, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Februari ini. Amin ya Allah. Matur nuwun doanya. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih masih mau percaya terus sama Mas Tulus. Pakai tangannya Mas Tulus, terima kasih banyak ya. Gusti Allah berkahi jenengan, sedekahnya diberkahi, keluarganya, umurnya, usahanya, segala sesuatunya Allah jadikan berkah, amin. Semoga sedekahnya jenengan tujuannya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, Allah tukar teman-teman yang sedang sedekah, semoga sedekahnya menjadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul, dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga, amin. Nah, didoain bapak ibunya biar punya rezeki, biar bisa kirim doa, biar bisa sedekah buat kalian. Sere yo, aku harus minum dulu kayaknya, aku agak sesek sedihku udah hilang-hilang, nanti tak lanjut lagi ya, maaf sebentar, tak minum dulu. Oke guys, niatku istirahat, bukan istirahat tapi break sebentar minum, malah tambah kecer aku nangis anak-anak Bajang ini, ya Allah. Jadi teman-teman, orang-orang yang pernah menggegerkan atau kegegeran atau anaknya yang sudah meninggal lah sebelumnya, anak ini tetap hidup teman-teman, anak-anak ini tetap di samping kalian. Jadi kayak pas kalian lagi sakit, orang tuanya cerai, orang tuanya sedang punya masalah atau sedang dililit masalah, mereka juga sedih loh teman-teman. Jadi aku juga awalnya melihat mereka kayak takut sebenarnya, karena mereka ada bayangan iblis, bayangan hitam kan, yang bikin mereka kayak galak atau apa. Tapi di sisi lain saya jadi ngerasa kayak yang oke, segalak-galaknya aku, mulutku tuh juga keras teman-teman. Aku tuh juga keras, mulutku tuh juga kasar kalau bicara, kalau bercanda juga sama. Tetapi pada tempatnya, tetapi secara persuasif aku bisa merubah anak-anak ini pelan-pelan jadi punya rasa. Dan hari ini tuh banyak banget yang lagi sedih. Siapa yang lagi sakit ini? Bapak, ibunya, anak-anak Bajang yang ikut Mas Teh, apakah memang ada yang lagi sakit? Silakan DM Mas Tulus ya. Kasihan anaknya sedih. Jadi ayo semangat untuk sehat, ayo semangat untuk jadi bukan cuman sedih karena kalian sakit, tapi kalian sedang habis punya masalah rumah tangga, masalah keuangan, sedang sulit dan seterusnya. Jadi mereka itu juga memiliki rasa atau pemikiran yang
rasanya juga membuat mereka sedih. Jadi ayo Bapak Ibu yang ngerasa nitip anak Bajang sama Mas Tulus, sekarang harus semangat. Dalam masalah apapun harus semangat. Karena anak-anak jenengan juga sedih di sini ikut mendoakan jenengan. Jadi harus semangat ya. Oke, semoga jadi hal positif. Malah tambah nangis, guys. Aku mau ini malah cedek-cedek sama Asar sekarang jadinya. Breaknya kelamaan. Sorry yo guys, Mas Tulus itu emang orangnya cengeng. Oke, teman-teman yang pesan minyak bidara silakan WhatsApp ke 0857 ya. Barusan tak baca WhatsAppnya, ada yang pesan tapi aku belum baca lebih lanjut untuk WhatsApp pemesanan minyak bidara. WhatsAppnya kemana? Ke WhatsApp yang jenengan punya, di WhatsAppnya Mas Tulus boleh atau di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, kemudian kode pos pesannya berapa. Nggih. Nomor HP yang bisa dihubungi supaya memudahkan kurir dalam pengiriman. Terima kasih. Estimasi 1 sampai 7 hari. Jadi kalau belum 7 hari belum sampai, mungkin sedang ada kendala. Jadi kalau sudah lewat 7 hari belum sampai, jenengan bisa konfirmasi lagi ke Mas Tulus nggih. Matur nuwun, terima kasih, Gusti berkahi. Semoga yang pesan manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Oke. Prolognya kepanjangan ya teman-teman, pakai acara tadi apa drama kolosal barang tak nangis barang tadi agak ngapunten itu ndak tak gawe-gawe, aku terakhir ternyuh boco komentar-komentar Mas Tulus ngomongnya gembeng tadi angel ya. 12 Februari 2025 sesuai dengan request dari kalian. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Sesuai dong dengan seperti sebelumnya, kita bahas soal keuangan, soal percintaan, soal kesehatan, dan juga soal musibah. Kesehatan dan musibah Mas Tulus melihat clue yang kurang baik ya teman-teman, jadi jaga kesehatan ya. Secara kerezekian terlebih dahulu di sini saya melihat momen, makanya di sini teman-teman, kalau di Februari ini masih dalam kadar yang aman-aman aja aku lihatnya secara keuangan, tapi sudah mulai gini, secara hitungan ya, dari awal Februari saya tuh melihat pemasukan luar biasa, pengeluaran juga luar biasa, sehingga ya kalau aku mendingan pengeluaranku sedikit tapi lumintu alias berkelanjutan, tapi pengeluaran dikit daripada pemasukan gede, pengeluaran juga gede. Sama aja, Pak Po kalau bahasa Koreanya. Jadi, menurut aku secara keuangan di Februari ini masih aman-aman aja kalau kita baca dari angka 12. Masih better-better aja. Dan kalau kalian tanya secara keuangan, jujur saya juga masih menjawab bahwa ada kebocoran-kebocoran lain di sini. Makanya saya sering mengingatkan di bulan Februari ini untuk tidak lupa membekukan uang. Mau ditukar dengan dolar misalnya, mau ditukar dengan emas misalnya, silahkan. Yang terpenting investasi, yang terpenting uangnya tadi beku. Kalau dolar sih aku nggak tahu ya Rek. Jadi simbol beku di sini adalah simbol uang yang tidak digoyang-goyang alias tidak digerak-gerakkan. Emas yang sedang luar biasa guys, Masya Allah. Emas ini lagi nganu, ya Allah ya Robbi. Tapi jangan salah ya, karena emas peningkatannya luar biasa begini, pasti ada sesuatu yang tertekan akhirnya, yaitu ekonomi kita jadi tertekan. Karena emas ini harganya fluktuatif, naiknya lumayan cepat. Sehingga Masya Allah, tabarakallah sebetulnya bagi yang punya investasi emas luar biasa. Jadi kalau teman-teman nanya di Februari emas atau uang dolar atau deposito, mungkin kalau untuk jangka panjang saya menyarankan untuk emas. Cuma kalau untuk jangka pendek yang mungkin hanya 1 atau 2 tahun, mungkin saya sarankan untuk deposito. Tapi kalau untuk dolar, mohon maaf saya tidak tahu soal yang seperti itu. Mas Tulus wong bodoh soalnya. Cuman simbol bekunya tadi ada. Jadi artinya adalah dibekukan di dolar, dibekukan di emas, di deposito dan seterusnya supaya uang itu nggak kemana-mana. Itu bisa. Ya karena kan jarang di Indonesia yang bisa menggunakan pembayaran pakai uang dolar misalnya. Ini juga salah satu. Harus tukar ke money changer dan seterusnya kan. Jadi kalau menurut aku ya aman-aman aja ketika teman-teman investasi ke dolar atau emas. Tapi karena saya taunya emas atau deposito, ya mending aku menyarankan yang tahu-tahu aja. Apalagi emas ini lagi fluktuatif banget, lagi naiknya drastis banget. Bahkan prediksinya 2025 itu sampai di angka 2 juta per gram guys. Saiki 16 atau 15 ngono. Jadi aku ki seplok membahas ini juga mempelajari sebetulnya, dan akhirnya aku juga
mencoba untuk belajar bahwa oke, secara jangka panjang seperti ini. Tapi yang muslim harus tahu ya, nabung emas itu juga harus ada zakatnya ketika emasnya sudah sekian sekian sekian. Harus difahami juga secara agama. Jadi teman-teman tidak tadi ini yo nyelengi sing berkah dulu sesuai dengan syariat agama kita atau keyakinan kita. Seperti itu. Secara kerezekian juga untuk usaha sih agak menurun tetapi tidak terlalu. Jadi kayak penurunannya ada tetapi tidak panjang atau tidak luas. Jadi nggak akan disangka kalau sekarang sedang ada penurunan pemasukan. Jadi ini harus hati-hati. Hal-hal seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat Februari ini kan saya bilang apa? Bulan yang diam-diam menghanyutkan. Jadi betul-betul harus ada yang diperhatikan, harus ada yang dijaga, harus ada yang betul-betul dihitung dengan teliti supaya tidak salah dan juga tidak selip. Usaha padahal ada penurunan tapi tidak terasa karena ya banyak. Tetapi pengeluaran juga tidak terduga. Jadi hati-hati juga secara keuangan. Kalau mau aman dari awal saya sampaikan larikan uangnya bekukan. Kemudian dapat simpen. Itu supaya apa? Supaya lebih aman. Supaya kalian bisa lebih sesegera mungkin mengalirkan dananya ke sesuatu yang bisa tertahan. Sehingga pengeluarannya mau tidak mau tertekan. Seperti itu ya. Kemudian untuk usaha Mas Tulus apa yang bagus? Kuliner masih bagus teman-teman. Jual buah, jual sayuran, kemudian minuman, makanan, F&B masih bagus. Buka resto, mungkin mau jualan es teh jumbo, mau jual pecel ayam, nasi goreng itu masih bagus sekali. Kemudian yang bagus di sini masih dengan peternakan, pertanian, properti itu bagusnya untuk yang mau beli bukan untuk dijual. Jadi mohon maaf untuk penjualan properti sepertinya 2025 di tanggal genap agak kurang support, tapi mungkin di Maret, Mei itu pun jangkanya panjang, agak sulit untuk penjualan. Tetapi kalau yang mau investasi tanah, properti dan seterusnya justru bagus di sini. Tetapi kalau untuk yang menjual sepertinya akan mengalami kesulitan untuk penjualannya. Bisa turun dari NJOP misalnya, tidak sesuai dengan target, kemudian juga butuh waktu yang lebih lama untuk penjualan tanah. Itu yang Mas Tulus lihat. Yang mau bangun usaha perkebunan, mungkin peternakan ayam, lele, udang, ikan, petambak, dan seterusnya itu bagus sekali di bulan Februari ini. Simbol basahnya masih ada. Yang mau menanam, simbolnya itu kan tanah dan air ya, 1 dan 2 itu. Jadi kalau teman-teman yang mulai nanam, entah itu tanaman apapun, mungkin punya dana kecil sedikit, punya tempat sedikit depan rumah, pengen coba tanam tomat, cabai misalnya, itu salah satu clue yang bagus. Karena clue-nya atau simbolnya adalah tapi enak nih kira mataku nggak nganu selindirku jadi nggak keganggu, nggak pakai flash saja kali ya guys ya syutingnya ya, lebih enak gitu loh perasaanku. Yang secara visual kita ya kurang terang ya, jadi kayak gelap-gelap, ada siluet gelapnya itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau buka perkebunan meskipun dengan skala kecil dulu itu juga sangat bagus, intuisinya cukup baik. Tapi sekali lagi nanti kita baca dari segi kesehatan ya, secara kesehatan kita juga akan baca ada sebuah penyakit yang sepertinya juga akan mempengaruhi ke tanaman dan juga ke hewan, sehingga perlu hati-hati ya. Nanti kita baca dari segi kesehatannya ya. Nah, secara ekonomi aku sangat tidak menyarankan teman-teman yang mau meminjam-minjamkan uang. Kalau mau menanam boleh, tetapi dengan MOU yang jelas, dengan perjanjian yang jelas. Kemudian kalau mau menghutangi hanya alasan kasihan, saya tidak sarankan. Perlu kalian tahu 1 dan 2 ini simbolnya itu tanam. Sedekah malah bagus, makanya saya sarankan daripada kalian pinjamkan, kalau kalian punya rezeki, sedekah saja. Berikan sedekah kalian kepada orang yang kalian anggap membutuhkan. Atau misalnya kalian mau punya uang tapi nggak sebanyak yang mereka butuhkan, maaf ya saya punyanya 100 padahal dia mau pinjam 1 juta. Saya punyanya cuma 100 tapi saya pengen bantu saja. Itu boleh. Kalau sedekah bagus banget malahan teman-teman. Jadi kalau untuk sedekah, untuk feedbacknya, jangkanya
tertanam sehingga menurut saya secara hitungan sangat-sangat bagus. Sebetulnya pandangan saya di situ. Itu salah satu hal yang baik, tetapi kalau untuk menghutangi atau memberi pinjaman sepertinya juga saya tidak menyarankan. Saya ingatkan lagi 2025 kita harus jadi raja tega, bukan jadi orang jahat, tetap baik dengan versi kita, tetapi jadi orang jahat di sini adalah harus super tega supaya tidak tertipu. Gini, sedekah itu memang ketika aku ditipu juga bodo amat, yang penting aku niatku sedekah. Oke, saya tahu Allah Maha tahu terkait dengan sedekah kalian. Tetapi kalau itu lebih tepat sasaran kayaknya lebih afdol sih, ya. Oke, daripada kalian kegoda lihat di TikTok yang cantik-cantik yang ya yang tobrut-tobrut kalau bahasa sekarang terus nyawer duit ente itu banyak kasusnya. Orang jadi judi dan seterusnya. Ini juga salah satu poin yang harus kita waspadai ya. Oke, membeli barang yang tidak penting juga tidak Mas Tulus sarankan di bulan Februari ini. Hati-hati ya. Oke, secara keuangan, percintaan sekarang. Nah, simbol 1-2 ini juga merupakan simbol yang cukup baik bagi teman-teman yang akan menjajaki dunia baru. Ya, ambil 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, dan seterusnya. Ini angka yang cukup baik buat teman-teman yang akan menikah. Teman-teman yang akan menjajaki dunia baru, mau ngelamar, mau ngajak pacaran, mau mengikat janji, mau serius untuk kehidupan yang baru. Itu simbolnya cukup bagus. Buat kalian yang akan menjajaki dunia baru secara segi percintaan. Buat yang mau nikah segala macam. Untuk ke jenjang berikutnya, ini bagus sekali. Aku nggak bisa berprasangka bahwa ini merupakan satu poin yang bagus banget sebetulnya, tetapi simbolnya tanah dan air itu merupakan simbol terkuat di mana kalian hidup kalau untuk yang mau menikah ya. Jadi itu bagus sekali secara hitungan menurut saya buat kalian yang mau menikah. Sudah dasar utama yaitu air dan juga tanah. Kalian bisa tanam apa saja, kalian bisa menetralkan apa saja dengan itu sehingga cukup bagus menurut saya secara percintaan buat yang mau menikah ya. Sekarang lagi mau ngajak jalan pacarnya, diajak dinner, kemudian ditembak, kemudian dilamar, kemudian mau ngobrolin sama keluarganya, mau ngelamar hari ini atau mau datang ke orang tuanya, niat dulu, Pak, Bu, saya mau ngelamar anak Bapak Ibu, boleh. Tanggal segini kami kesini sama keluarga kami. Misalnya, itu juga boleh direncanakan hari ini ya. Sayangnya buat yang sudah berumah tangga, romantisnya ada tapi semakin tipis semakin kesini. Di tanggal 12 ini sudah semakin menipis untuk romantisnya. Katanya mau ada apa itu? Valentine Day ya. Walaupun saya tidak merayakan itu, tapi katanya itu hari kasih sayang. Katanya loh ya. Nah, 12 Februari ini simbol romantisnya masih ada tapi semakin menipis. Justru kalian-kalian yang dalam rumah tangga ini sepertinya akan diterpa badai perselisihan karena hadirnya orang ketiga. Waspadai juga tentang bahasa atau judul film Ipar Adalah Maut, karena bisa jadi dari segi percintaan yang merebut, yang merenggut orang terkasih kita justru adalah orang terdekat. Ini yang harus kalian waspadai. Karena Mas Tulus melihat poin itu. Mas Tulus melihat ada gambar itu. Sehingga perselingkuhan sepertinya akan merebak. Sepertinya akan banyak orang yang berpaling di sini. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, hati-hati sama keluarga. Ini jadi bukan cuma sama pasangan suami istri, tapi mungkin anak ke orang tua ke anak, kekerasan masih ada, simbolnya, jadi hati-hati. Kemudian para perempuan, kalau memang kalian mau perempuan mau laki-laki ya, sekarang karena KDRT itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Terkadang laki-laki jadi korban KDRT pihak perempuan juga ada teman-teman, sehingga ini lumayan perlu diwaspadai. Ketika memang sudah nggak kuat, ya visum, lapor polisi. Karena kalau rumah tangga sudah ada KDRT itu sudah bukan rumah tangga lagi. Itu sudah tindakan kriminal, teman-teman harus tahu. Ada batasan, dipukul, jangan mentang-mentang demi anak, demi cinta, aku nggak apa-apa digebukin. Nggak kayak gitu juga.
ya kalian juga harus merdeka. Jadi ada efek jera. Semoga dengan ada pelaporan seperti itu, kan ada tindakan hukumnya ya, sehingga nanti ada perjanjian dan seterusnya sehingga bisa memperbaiki. Kalau emang udah nggak bisa ya anggap tidak berjodoh. Aku paling nggak bisa denger perempuan digebukin sama suaminya, itu aku kurang suka. Jadi kalau bisa harus berani speak up, harus berani ngomong karena sekarang sudah ada hukumnya. Pelakor atau orang yang selingkuh pun ketika sudah berzina juga sudah ada undang-undangnya. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk membuka terkait dengan hal-hal kriminalitas yang dialami di rumah tangga, dan jangan dengan alasan ini itu keretakan rumah tangga dan segala macam. Jangan takut untuk gini loh. Aku nggak seneng delok Nevong ki makan hati tapi untuk alasan tertentu. Jadi aku banyak sekali nerima kasus. Kenapa Mas Tulus bisa ngomong? Mas Tulus tuh banyak banget terima konsultasi dari ibu-ibu yang artinya mereka tuh sebenarnya di rumah tangganya tersiksa. Nyari nafkah sendiri, mereka bertahan hanya demi dilihat orang, keluarga dan seterusnya. Padahal pada dasarnya mereka hancur di dalam. Dan mereka tuh nggak pernah ya rumah tangga, tidur bareng, makan bareng, tapi kayak gue tuh dimanfaatin. Ada juga yang kayak gitu. Karena perempuan-perempuan Indonesia ini luar biasa loh. Jadi mereka tuh bisa nutupin itu. Tapi kata saya, nggak pas waktunya ketika kalian sudah dihina, kalian sudah tidak nyaman, tapi kalian bertahan dengan alasan tertentu. Setidaknya harus ada perubahan yang harus kalian buat. Setelah ada perubahan tetap nggak bisa, ya wes. Bodoh bagi saya kalau misalnya ada orang yang mau bertahan karena alasan cinta dan seterusnya, tapi makan hati. Buat aku itu enggak. Allah kayaknya juga nggak suka hal-hal yang seperti itu. Jadi 2025 lebih cari nyaman sih, bukan aku nggak dukung jenengan cerai ya, tapi ada tindakan yang harus jenengan ambil ketika kalian sudah tidak nyaman dengan pasangan kalian. Kalau emang masih bisa diperbaiki, silakan diperbaiki, harus ada tindakan. Jadi semua itu ada hukumnya, ada dasar, ada undang-undangnya. Jadi teman-teman nggak boleh kalah dengan itu ya. Seperti itu secara percintaan. Secara kesehatan sekarang tadi Mas Tulus kasih clue bahwa untuk yang mempunyai usaha peternakan bagus, tapi ada resiko ya. Resikonya adalah di 12 ini Mas Tulus melihat ada potensi virus, ada potensi penyakit yang bisa menyerang manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Eyang juga sudah menyampaikan ini secara khusus kemarin teman-teman, sehingga hati-hati juga untuk ini. Dan aku lumayan kaget, ada virus yang sedang merebak di Jepang, pneumonia apa ya namanya kalau aku nggak salah. Dan itu tuh beberapa hari kemarin juga sudah disampaikan Eyang soal itu, untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Dan yang aku kaget adalah spesifik yang disampaikan Eyang itu adalah anak-anak dan juga orang tua yang banyak akan mengalami dampak kurang baik ya karena terdampak virus ini. Jadi di Jepang sedang merebak. Kalau setuju nanti tulis di kolom komentar ya. Nanti Mas Tulus bahas di next video lagi. Pneumonia atau DM aja teman-teman yang punya beritanya atau infonya, nanti Mas Tulus bahas di hari depan ya, atau di video berikutnya ya, seperti itu. Jadi hati-hati juga dengan kesehatan. Virusnya ringan-ringan sekali, tapi banyak orang yang meninggal atau banyak orang yang wafat karena virus ringan tadi. Sehingga Mas Tulus melihat juga di angka 12 ada penyakit pendatang baru, ada penyakit yang ada lagi, powernya ada lagi, kemudian bahkan pendatang baru atau yang belum pernah ada. Ini yang harus diwaspadai. Jadi teman-teman, kalau 12, kalau kita baca 12-2-2025, mungkin masih berbau dengan DBD, flu, kemudian muntaber, kemudian flu, batuk, itu masih hal-hal yang wajar. Nah, pneumonia, ya pokoknya dah. Itu juga termasuk dari virus flu teman-teman, tetapi dengan dampak yang lebih berat, sedikit lebih berat daripada flu. Nah ini juga salah satu hal yang perlu diwaspadai. Kita bahas di next video ya. Hal-hal seperti ini masih muncul terkait dengan penyakit, bahwa penyakit yang tertular dari hewan ke manusia juga salah satu poin yang masih ada yang saya baca di sini. Kemudian terkait dengan penyakit berikutnya yang akan ada di kita adalah, maaf kepada teman-teman yang sedang menderita penyakit di saluran pernafasan atau saluran keluar dari tubuh manusia. Maaf, mungkin telinga, hidung, mata, mulut, bahkan maaf alat reproduksi atau dubur, anus, mohon maaf, itu juga bisa jadi ada penyakit yang keluar dari situ. Entah maaf sakit apa, ambeien, dan mungkin apa yang lain. Ini juga salah satu poin yang Mas Tulus lihat muncul di balik angka 12. Jadi jaga kesehatan. Eyang juga sudah mengingatkan, banyak minum pon-pon Jawa, pon-pon Indonesia maksudnya, kemudian mandi dengan air garam, air sirih, kemudian konsumsi minuman air putih yang banyak ya.
pada kadarnya, sesuai dengan kadarnya, kemudian konsumsi vitamin C bila diperlukan. Jaga kesehatan ya, khususnya buat teman-teman yang punya hewan ternak, kalian yang punya perkebunan, peternakan sama perkebunan. Ini juga saya lihat di balik angka 12, Mas Tulus melihat ada poin itu. Ada apa? Tuh, kayak gini loh, Rek. Aku mau munyer-munyer wae loh, Rek. Tapi jarang, tapi sekali terjadi itu kayak gitu. Kalau yang kemarin olengnya itu olengnya kuat ya. Ini olengnya jarang, tapi sekali terjadi langsung nyut gitu. Kayak yang langsung muter yang kayak naik roller coaster gitu loh. Apa bener nggak cangkem gue ngomongnya? Roller coaster, itulah pokoknya. Kayak gitu rasanya. Kalau sudah sebentar diem gitu lama, sekali ada langsung kayak naik roller coaster. Rasanya kayak nyut ngono langsung. Astagfirullahaladzim. Semoga bukan pertanda buruk ya guys, amin. Ya itu tadi, jadi teman-teman yang punya perkebunan sama peternakan ini juga waspada. Karena selain dari, makanya Mas Tulus Mas Tulus sampaikan dari awal terus-terusan, diam-diam menghanyutkan. Pemasukan bagus, pengeluaran juga bagus ya. Kalau bagi saya sih, yo pak pok wae nek pengeluarannya gede tapi masukannya juga gede. Mendingan kan pemasukan kecil tapi dikit-dikit masuk daripada gede tapi pengeluaran juga gede ya, zong-zong aja judulnya seperti itu ya. Secara kesehatan itu jaga kesehatan juga, pegal, kemudian di persendian juga masih muncul sakit kepala di bagian belakang sama bagian sebelah kiri, kayak cuman sakit kepala setengah, vertigo dan seterusnya, masih poin yang muncul di bulan Februari. Jaga kesehatan ya, konsumsi vitamin bila perlu. Kemudian yang terakhir di angka 12, apa hal terkuat yang Mas Tulus baca? Mas Tulus melihat hari ini ada potensi gelombang tinggi di beberapa titik teman-teman. Jadi aku nggak tahu terjadinya di mana, tapi angka 12 ini merupakan simbol gelombang tinggi yang agak lumayan, mungkin juga bisa jadi perusak, mungkin juga bisa jadi pengendala terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh mungkin saudara kita atau para nelayan atau orang yang mobilitasnya melalui laut, sehingga ini salah satu poin yang harus diwaspadai karena tingkat air dan juga tanah ini satu kesatuan yang masih terus bersatu. Ada kemungkinan banjir bandang, masih ada kemungkinan banjir tinggi. Yang paling kuat memang ada gelombang tinggi. Entah ini banjir rob, entah gelombang tinggi karena faktor-faktor tertentu. Kalau dibaca melalui angkanya, Mas Tulus melihat poin itu. Ada poin gelombang tinggi yang bisa jadi tersebar di beberapa titik di wilayah kita. Kenapa Mas Tulus bilang di wilayah kita? Karena hari ini juga Cerondol pulang dari selatan katanya gelombangnya lagi tinggi. Jadi teman-teman yang sekarang sedang ke pantai, saya juga mengingatkan Cerondol memberikan clue ini sebetulnya, tetapi secara angka juga kebetulan relate dengan yang saya hitung, bahwa teman-teman yang sekarang sedang berlibur atau mungkin iseng-iseng datang ke pantai, aku nggak menyarankan untuk berenang dulu, terkecuali pantai tersebut terdeteksi aman untuk berenang atau memang tidak memiliki titik-titik tertentu yang bisa membuat orang tenggelam atau terseret arusnya. Karena kemungkinan ini juga akan serempak ya di seluruh perairan Indonesia. Karena aku melihatnya ini luas, intuisinya luas, universal, sehingga mungkin gelombang tingginya akan mengganggu. Kemudian masih ada potensi hujan meskipun tidak banyak teman-teman di angka 12 ini, dan longsor, banjir bandang, tanah yang tenggelam, tanah yang tertutup air, ini juga ada simbolnya lumayan kuat, lumayan keras, sehingga masih perlu dijadikan kewaspadaan ya buat teman-teman yang mungkin sedang aktivitas di laut atau mungkin tempatnya sekarang sudah dipetakan menjadi kemungkinan bisa longsor, bisa banjir bandang dan seterusnya, untuk lebih hati-hati dalam menyikapi sesuatu. Mitigasi mandiri juga penting ya teman-teman. Kemudian ikuti panduan dari BPBD atau tim SAR atau Basarnas. Nanti pasti ada info ketika memang ada potensi-potensi tersebut. Arahnya ngalir ke wetan ya teman-teman. Sama poin berikutnya adalah angin kencang. Masih potensi angin kencang juga ada. Hati-hati juga dengan angin kencang di beberapa titik, mau di siang, mau di malam hari, mau sedang hujan, mau tidak, bisa jadi anginnya masih agak lumayan kencang.
hati-hati. Kemudian Mas Tulus masih melihat yes ada poin gempa bumi di sini meskipun dengan skala yang kecil ya. Di 1-2 ini Mas Tulus melihat ada potensi gempa bumi dengan skala yang kecil terjadinya bisa di tengah laut karena simbolnya ada airnya. Secara garis besar ketika ada gempa, mungkin gempanya pusatnya akan di laut bukan di darat. Maksudnya bukan gempa dangkal ya, tapi gempa dalam. Maksudnya seperti itu setelah saya baca melalui angkanya. Hal yang terakhir yang saya sampaikan, potensi berikutnya adalah kecelakaan tetapi di beberapa titik. Salah satunya di laut dan juga di darat. Di darat besar, di laut juga besar. Sehingga masih perlu kewaspadaan teman-teman ketika melakukan perjalanan jauh mau menggunakan laut maupun darat. Ini salah satu poin yang muncul. Jaga kesehatan, tetap hati-hati di perjalanan. Semoga Allah berikan kita keselamatan, Allah jauhkan kita dari bala apapun. Amin. Berikut ulasan Mas Tulus terkait dengan angka 12. Semoga manfaat, semoga suka, semoga ada hal baik yang kalian simak. Kalau kalian bisa ambil hal baik dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah, terima kasih. Semoga saya jadi manfaat buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman jadi berkat buat saya, jadi kita sama-sama jadi saling memberkati satu sama lain. Matur nuwun, terima kasih, semoga manfaat. Insya Allah ketemu lagi di next video ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang sulit rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang saat ini mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen punya jodoh, pengen dekat dengan apa yang dibeli, rumah, kendaraan, dan seterusnya, pengen punya usaha, apapun hajatnya semoga segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang jual aset semoga asetnya segera terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Nangis. Mungkin kalian mikir kok ini orang nggak sesuai dengan badannya gede banget tapi cengeng. Tapi ya itulah aku wes ngono lah pokoknya ya wes. Teman-teman terima kasih. Ini takutnya kepentok sama asar aku. Ya udah waktunya asar soalnya dikit lagi nih, berapa menit lagi. Jadi saya pamit dulu. Saya segera edit, kalau bisa saya tayangkan malam ya malam. Kalau nggak mungkin segera mungkin saya tayangkan ya. Karena hari ini lagi rajin Mas Tulus masak tiwul segala macam. Jadi oke. Kita nikmati hari kita sekarang ya. Prasangkanya baik sama Allah, tetap berbuat baik sama siapapun, kemudian juga tetap belajar menjadi raja tega. Bukan berarti jahat, tapi tetap harus berhati-hati ketika ingin membantu seseorang ya. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.